Berhasil semudah mungkin, Pak Mario. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa berhasil? Betul-betul ya, sederhana sekali. Tadi kita sudah buktikan dalam interaksi saya dengan Ibu Anissa, bahwa ternyata banyak yang kita pikirkan sebagai cara, bukan cara. Hanya pertanyaan saya, mikrofonnya mana tadi? Bagaimana kalau orang tua memaksakan sekali pendapatnya? Dikonsultasikan dulu pertimbangannya apa aja. Kalau emang benar orang tua kita, pilihan orang tua kita yang benar itu. Tapi selama ini kan menurut Anda salah orang tua. Iya. Iya, good, salah. Terus apa yang harus kita lakukan kalau orang tua menolak sekali rencana kita? Meminta kesempatan dan kepercayaan beliau. Kalau tidak diberi? Gak mungkin paksa soalnya. Jangan nangis juga. Jangan nangis juga, meskipun ingin nangis ya. Kalau orang tua betul-betul menolak, dan orang tua saya juga, karena kadang-kadang orang tua merasa bisa mengatur masa depan dengan menggunakan masa lalu. Kalau itu yang dilakukan, saya akan dengarkan, jangan begini, iya, gitu, nggak boleh begitu. Tapi di luar saya kerjakan yang menurut saya baik. Bukan mengajarkan pelanggaran, tetapi sekolah kita sudah lain, alam sudah lain, keharusan-keharusan kita lain. Lalu kalau berhasil kita datang ke orang tua, aku berhasil ma, kan mama sudah bilang, betul. Kalau kamu menurutkan baik, betul. Nah kalau gagal, mohon maaf ma, aku gagal. Kenapa? Nurut? Enggak. Sudah lihat? Lakukan yang terbaik menurut kita, tetapi kalau berhasil, tetap berikan ke orang tua hasilnya. Kalau salah, ambil tanggung jawab pribadi. Good things come to those who wait. Hal-hal baik datang kepada yang menunggu, but not to those who wait too late. Hal-hal baik datang kepada yang menunggu, tapi tidak menunggu yang menunggu terlalu lama. Jemput, lakukan sesuatu, kalau salah, terima. Nanti saya sampaikan logika mengapa kita harus masuk dalam masalah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Super sekali Pak Mario. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sebuah segmen yang kita kasih nama Machine Gun. Di sini akan ada beberapa orang yang akan bertanya dengan cepat kepada Pak Mario. Bisa merupakan sebuah pernyataan, bisa merupakan sebuah pertanyaan, atau bahkan kalau mereka kurang setuju dengan pendapat Pak Mario, mereka bisa menyanggah di kesempatan kali ini. Pak Mario, apakah sudah siap? I'm ready. Kalau begitu, saya persilahkan. Machine Gun. Pak Mario. Yes, Bapak. Ukuran sukses itu karena faktor umur atau karena jiwanya yang muda, Pak Mario? Umur yang muda atau jiwanya yang muda, Pak Mario, untuk ukuran sukses? Ukuran keberhasilan dicapai bukan karena usia, tapi karena yang dicapainya. Karena orang bisa 69 tahun baru berhasil, dia tetap berhasil. 12 tahun berhasil, dia berhasil. Jadi bukan usianya, tetapi yang dilakukannya mendatangkan nilai yang menjadikannya dihargai lebih. Itu. Yes. Pak Mario, menurut saya keberhasilan itu tidak di usia muda, tetapi di usia yang sudah matang. Begitu ya? Iya. Super, memang saya setuju. Keberhasilan tidak di usia muda, tapi di usia matang. Berarti kalau umur 18 tahun matang, sudah bisa berhasil ya? Super. Good, berikutnya. Pak Mario yang super. Usia muda, kepribadian yang stabil, dan sukses yang stabil pula. Benarkah ada? Terima kasih. Super sekali. Orang-orang yang menginginkan stabilitas tidak pernah betul-betul berhasil. Pesawat tempur yang paling hebat adalah pesawat tempur yang aslinya tidak stabil, sehingga terlalu labil untuk dikontrol oleh manusia sampai digunakan komputer, sehingga dia berbelok kapanpun, kembali dalam dogfight kapanpun. Pribadi yang tidak stabil mempunyai kecenderungan berhasil yang lebih besar, karena tidak malu dia berubah pendapat, tidak malu dia mengganti perencana, dan tidak jengah dia melakukan sesuatu yang baru. Banggalah dengan instabilitas. Berikutnya. Bapak, apakah anak muda yang cepat sukses itu tidak menyalahi aturan masyarakat kita? Terima kasih. Apakah aturan orang lain boleh mencegah kita menjadi pribadi yang lebih berguna bagi mereka? Kalau mereka tidak tahu caranya menghargai orang muda, tunjukkan kepada mereka bahwa berhasil tidak harus tua.
Memang banyak anak muda yang menunggu jadi orang baik nanti kalau sudah tua, kalau sempat tua. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang membuat orang lain membatalkan peraturan mereka karena Anda terlalu hebat untuk dibatasi. Apakah dengan berhasil sudah pasti kita bahagia, Pak? Dengan Berhasil apakah kita sudah tentu bahagia? makanya berbahagia karena berhasil. Kebahagiaan, formulanya dulu. Kebahagiaan adalah kegembiraan dalam kedamaian yang penuh kesyukuran. Kegembiraan karena produk Anda dibeli. Lihat itu. Damai karena Anda melakukannya dengan jujur, tidak merusak lingkungan, tidak menyuap pejabat. Penuh kesyukuran karena yang Anda lakukan baik. Tidak ada orang mencuri, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pencurianku berhasil. Jadi kalau